Selamat pagi. Hari ini kita memperingati Hari Paskah. Apa itu Paskah? Pada hari Jumat Agung kita memperingati hari kematian Yesus Kristus, dan hari ini kita memperingati hari kebangkitannya. Sebelum kita memulai ibadah Paskah hari ini, kita mau persiapkan hati kita dan persiapkan pikiran kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kita mulai bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Mari kita naikkan pujian Saya Cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh membuka suara kami untuk kami boleh menaikkan pujian ini. Dan kiranya pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan, Kau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup hauya. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena cintanya kepada kita. Dia rela disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita. Saya undang semuanya anak-anak untuk boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Kita pakai gerakan ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepada
duduk kembali. Waktu Yesus disalibkan, ada darah yang tercurah. Darahnya itu menyucikan hati kita, membebaskan dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita naikkan pujian darah Yesus, darah Yesus. Bersyukur kita boleh diselamatkan oleh karena darah Kristus. Setelah kita ditebus dan menerima keselamatan, kita harus ingat bahwa Yesus adalah sahabat dan Tuhan kita. Kita naikkan pujian, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, akan berdoa, semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa di hadapan Tuhan.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh tanam setiap kebenaran firman dalam hati kami, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami boleh terus mengenal akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan setiap waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, Kau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup hauya. Amin. Halo, selamat pagi. Tanpa terasa kita sudah 1 bulan tidak bertemu. Ibadah kita melalui ibadah online. Kita tidak pernah bertatap muka, tidak pernah bersalaman. Kita ibadahnya melalui video. Minggu ini bertepatan juga dengan Minggu Paskah. Biasanya kalau Paskah, wah, kalian sudah memikirkan, aku akan ikut lomba mencari telur Paskah. Aku akan ikut lomba games yang berkaitan dengan Paskah. Anak-anak kecil, aku akan ikut lomba makan telur Paskah. Tetapi tahun ini, minggu ini, kita tidak melaksanakan itu. Dan Tante sangat bersyukur. Bukannya Tante bersyukur gak usah menyiapkan telur Paskah untuk kalian. Bukan. Tante bukannya bersyukur gak usah menyiapkan coklat atau permen atau kue untuk kalian. Tetapi Tante bersyukur dengan tidak adanya itu semua, kita dikembalikan kepada arti Paskah yang sesungguhnya, arti Jumat Agung yang sesungguhnya. Jumat Agung adalah Yesus mati karena mengasihiku. Jumat Agung, Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk aku. Mungkin kamu tanya-tanya, Tante, mengapa darah Yesus bisa menghapus dosaku? Mungkin juga kalian bertanya, Tante, katanya Allah mengasihi. Kalau Allah mengasihi, mengapa Allah harus menghukum dosa? Mengapa Allah begitu murka terhadap dosa? Mengapa? Bukankah Allah mengasihi? Mengapa? Tahukah kamu? Marah adalah ekspresi dari kasih. Pernah kamu marah? Kenapa kamu marah? Biasanya kamu marah karena mainan kamu dirusak. Kenapa ketika mainan kamu dirusak kamu marah? Karena kamu sayang kepada mainan itu. Kamu mengasihi mainan kamu. Ketika mainan kamu dirusak, kamu marah. Ketika kamu berbuat sesuatu yang mencelakakan diri kamu sendiri, ketika kamu bermain hal yang berbahaya, orang tua pasti marah. Kenapa orang tua marah? Karena orang tua begitu mengasihi kamu. Allah murka terhadap dosa karena Allah begitu mengasihi manusia yang diciptakannya. Allah tahu bagaimana hidup sebelum dan bagaimana hidup setelah ada dosa. Sebelum ada dosa, manusia hidup dengan sukacita, manusia hidup dengan damai sejahtera. Tetapi begitu ada dosa, manusia hidup dengan penuh ketakutan dan dengan penuh kesedihan. Melihat keadaan seperti ini, apa Allah tinggal diam? Tidak. Allah tidak tinggal diam. Allah ambil keputusan. Allah ambil inisiatif. Inisiatif
perjanjian. Allah mengambil inisiatif melakukan perjanjian kepada manusia. Pernah kamu melakukan perjanjian? Pernah kamu berbuat janji dengan teman? Pernahkah orang tua kamu berjanji dengan kamu? Pernahkah kamu berjanji dengan guru kamu? Perjanjian Allah berbeda dengan perjanjian manusia. Manusia seringkali ingkar janji, berbeda dengan Allah. Allah selalu menepati janji. Kamu mungkin sekarang berpikir-pikir, tante, kapan Allah berjanji? Di mana Allah melakukan janjinya? Kita buka Alkitab kita. Kita buka 2 halaman paling depan. Di 2 halaman paling depan ada yang tertulis dengan isi Alkitab. Di situ tertulis ada perjanjian lama, ada juga perjanjian baru. Kenapa di Alkitab tertulis perjanjian? Karena ada Allah yang melakukan perjanjian dengan manusia. Apakah perjanjian Allah dengan manusia? Yang pertama, perjanjian Allah dengan manusia adalah perjanjian hidup. Kita buka di kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perjanjian yang pertama adalah Allah memberikan perjanjian hidup. Allah memberikan hidupnya kepada manusia. Dalam hidup manusia ada kehidupan Allah. Perjanjian hidup ini oleh Allah dilanjutkan dengan, kita buka Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Allah membuat janji dengan manusia. Pertama, perjanjian hidup. Kedua, Allah mengatakan kepada manusia, jangan makan supaya kamu tidak mati. Allah memberikan keputusan kepada manusia untuk menaati Allah, untuk mempercayai Allah atau tidak. Dan kita tahu dari Alkitab, ternyata manusia lebih memilih untuk tidak percaya kepada Allah. Manusia memilih tidak percaya akan janji Allah. Kita tahu Adam dan Hawa akhirnya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita pun terhitung sebagai orang yang jatuh di dalam dosa. Keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa dengan setelah jatuh ke dalam dosa sangat-sangat berbeda. Sebelum jatuh di dalam dosa, tinggal di Taman Eden penuh sukacita Allah. Setelah jatuh dalam dosa, ketakutan, kesedihan yang dialami oleh manusia. Apakah Allah tinggal diam dengan kejadian ini? Tidak. Kembali Allah melakukan perjanjian dengan manusia. Allah mengatakan akan lahir juru selamat, akan ada juru selamat yang datang ke dalam dunia untuk membereskan, untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Adam dan Hawa menantikan hari demi hari kapan juru selamat lahir.
Kapan juru selamat datang? Kapan? Hari demi hari kehidupan berlalu, hari demi hari juga dosa semakin bertambah-tambah, sampai kita mendengar satu berita di Alkitab. Kain membunuh Habel. Apa yang sudah dilakukan oleh Habel sehingga Kain harus membunuhnya? Kita baca di Alkitab, Habel tidak melakukan suatu kesalahan apapun. Justru Kain membunuh Habel karena Kain iri hati. Bukankah ini perbuatan tidak adil? Habel tidak apa-apa, tetapi dibunuh, dimatikan oleh Kain. Dosa mengakibatkan ketidakadilan. Sering kamu diperlakukan tidak adil? Pernah kamu diperlakukan tidak adil? Atau jangan-jangan kamu justru yang melakukan ketidakadilan kepada orang lain? Dosa membuat menjadi tidak adil. Bukankah ketika Yesus mati di kayu salib ini suatu ketidakadilan? Siapakah yang harusnya dihukum mati? Kita baca tadi di Alkitab, saat engkau memakannya engkau akan mati. Siapakah yang harusnya mati? Yang harusnya mati adalah Adam. Yang harusnya mati Hawa. Yang harusnya mati saya. Yang harusnya mati kita semua orang berdosa. Tetapi kenapa Yesus? Dosa mengakibatkan ketidakadilan. Justru di dalam ketidakadilan itu kasih Allah dinyatakan. Allah mengirimkan Yesus. Yesus mati di kayu salib. Bukti kasih Allah. Kasih Allah menyelesaikan masalah ketidakadilan. Kasih menyelesaikan masalah ketidakadilan. Kasih menyelesaikan masalah ketidakadilan. Lalu bagaimana dengan mengapa darah Yesus menebus dosa saya? Tadi saya mengerti kasih Allah mengatasi ketidakadilan akibat dosa. Sekarang bagaimana dengan darah Yesus? Mengapa darah Yesus bisa menghapus dosa saya? Kita kembali kepada kisah yang ada di Alkitab. Ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir. Masih ingat kisah itu? Raja Mesir disebut apa ya? Dipanggil apa ya? Iya, Raja Firaun. Ya, Raja Mesir dipanggil, disebut dengan Firaun. Allah mengatakan kepada Firaun melalui Musa, keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Apa Firaun menurut? Tidak. Firaun tidak menurut. Akhirnya Allah memberikan apa? Allah memberikan tulah. Berapa tulah? Betul, 10 tulah. Tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung ternak, baik anak sulung bangsa Israel maupun anak sulung bangsa Mesir yang ada di tanah Mesir, setiap anak sulung akan mati. Tante bayangkan kalau tante saat itu ada di Mesir, bersyukur tante bukan anak sulung ya. Ketika mendengar berita ini, mungkin tante, saya bukan anak sulung. Tetapi kalau kalian anak sulung di tanah Mesir, dengar berita ini, pasti berita ini menjadikan amat sangat ketakutan. Kamu akan mati, saya akan mati, teman saya akan mati. Hewan peliharaan saya yang sulung akan mati. Itu hewan kesayangan saya akan mati. Wah, berita ini menjadikan begitu berita ketakutan. Kembali
Allah membuat perjanjiannya. Allah mengatakan kepada Musa, Musa, beritahu orang-orang, ambil domba Paskah, sembelih. Jika ada domba Paskah yang mati, maka anak sulung akan hidup. Ada domba yang mati, anak sulung akan hidup. Allah berbuat janji, Allah melakukan janji ketika anak domba disembelih, darahnya diambil, sapukan ke ambang pintu rumah. Ini janji Allah. Domba Paskah disembelih, domba itu mati, anak sulung akan hidup. Domba Paskah disembelih, darahnya diambil, sapukan ke pintu rumah. Di situ tidak akan ada kematian. Anak sulung akan tetap hidup. Kenapa? Karena ada wakil yang sudah mati, yaitu domba. Di rumah itu akan ada kehidupan. Anak sulung tidak akan mati karena ada darah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Darah itu sapukan ke ambang pintu rumah. Di situ tidak akan ada kematian. Kisah ini sebenarnya adalah lambang bahwa juru selamat yang akan lahir, akan datang ke dunia, darahnya itu akan tercurahkan. Dia akan dimatikan di kayu salib agar orang yang percaya kepadanya tidak mengalami kematian, tetapi dia akan hidup bersama dengan Allah. Setiap anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam kehidupannya ada tanda darah. Kita buka Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-28. Matius 26 ayat 28. Kita baca sama-sama. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini darahku, darah perjanjian. Kapan dijanjikan itu darah? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah membuat perjanjian akan lahir juru selamat. Juru selamat itu harus mati di kayu salib agar orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak mengalami kematian tetapi hidup. Juru selamat itu harus mati di kayu salib, darahnya dicurahkan sebagai darah perjanjian yang menghapus dosa. Bersyukur kita mempunyai Allah yang membuat janji dengan kita. Tetapi Allah yang membuat janji dengan kita tidak hanya berjanji, Allah pun menggenapi janjinya. Allah membuat janji dengan kita, Allah menggenapi janjinya dengan kita. Biarlah Paskah saat ini bukan hanya kita tahu Yesus mati di kayu salib karena mengasihi aku. Lebih dari itu, Yesus mati di kayu salib karena ketidakadilan akibat dosa. Ketidakadilan ini diselesaikan oleh Allah dengan kasih Allah. Yesus yang mati agar aku hidup. Yesus yang mati, darahnya dicurahkan. Darah dicurahkan itu adalah darah perjanjian. Dengan darah perjanjian yang dicurahkan itu, aku bisa hidup. Bagaimanakah seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan?
setelah menerima begitu banyak janji Allah, khususnya ketika Allah menggenapi janjinya untuk menyelamatkan kita. Tante berharap Paskah tahun ini kita diingatkan tentang peristiwa Paskah yang sesungguhnya. Paskah bukan telur. Paskah bukan asik aku mendapatkan telur Paskah. Bukan Paskah itu bukan games, tetapi Paskah adalah ada ketidakadilan akibat dosa yang diselesaikan dengan kasih Allah. Beritakan berita Paskah ini. Ada dosa yang mengakibatkan ketidakadilan, tetapi ada kasih Allah yang membereskan ketidakadilan ini. Ada juru selamat yang lahir untuk menggenapi janji Allah. Juru selamat itu mati di kayu salib agar aku hidup. Juru selamat itu darahnya dicurahkan sebagai darah perjanjian. Yang terakhir, Tante akan memberikan kepada kamu 2 buah gambar. Gambar yang pertama, bagaimana bangsa Israel harus mempersiapkan domba Paskah. Darah dari domba itu harus disapukan ke ambang pintu. Ketika malam, malaikat maut datang melihat tanda darah di rumah itu, tidak terjadi kematian tetapi hidup. Gambar yang kedua, Tante berikan. Nah, ada domba Paskah yang disembelih. Itu melambangkan bahwa suatu saat juru selamat lahir. Dan juru selamat itu harus mati di kayu salib untuk membereskan masalah ketidakadilan akibat dosa. Kasih Allah membereskan ketidakadilan akibat dosa. Darah Yesus yang dicurahkan adalah darah perjanjian yang membuat kita dapat hidup karena ada Yesus yang sudah mati. Bersyukur untuk berita Paskah ini. Jangan lupa beritahukan berita Paskah yang begitu penting ini kepada temanmu, kepada saudaramu yang belum pernah mendengar berita tentang Paskah yang begitu luar biasa Allah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur tahun ini kami masih dapat merayakan Paskah. Bersyukur tahun ini kami tidak menerima telur Paskah, tetapi kami diingatkan kembali kepada berita Paskah yang sesungguhnya. Ada juru selamat yang sudah diberikan kepada kami sebagai penggenapan janji Allah sejak dulu kepada Adam dan Hawa. Ada juru selamat yang harus dimatikan agar kami beroleh hidup. Ada juru selamat yang darahnya harus dicurahkan di kayu salib, karena dengan darah itu kami beroleh kehidupan. Terima kasih untuk berita Paskah ini Bapa. Berikan kepada kami keberanian untuk menyampaikan berita Paskah ini kepada teman-teman kami yang belum pernah mendengar berita Paskah, kepada orang-orang di sekitar kami yang belum pernah mendengar berita Paskah ini. Terima kasih kami mempunyai Allah yang membuat perjanjian dengan kami. Tolong kami untuk kami tidak lupa akan setiap janji-janji Allah. Tolong kami mengikut Tuhan sampai suatu saat kami bertemu dengan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat yang selama ini kami percayai di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar Bapa. Tolong kami, kalau kami selama ini masih harus di rumah. Tolong kami, kalau selama ini kami masih harus juga beribadah di rumah.
Berikan kepada kami hati yang mau taat, menaati Engkau, Allah yang sudah mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti Tante Mela Santi akan pimpin menyanyikan lagunya. Mari Tante Mela Santi. Mari kita nyanyikan pujian Darah Yesus yang menyucikanku. Kita nyanyikan pujian ini dengan bertepuk tangan ya. Mendengarkan pengumuman dari Tante Hana. Oke semuanya, Tante Hana ucapkan selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya kita boleh terus tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mau mati di kayu salib untuk kita semua. Dan minggu depan masih tetap beribadah di rumah masing-masing, dan tetap untuk menjaga kebersihan, tetap berdoa dan mengucap syukur, dan jangan lupa bantuin mama beresin rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.